Salam, saya Safir Sudiharjo, calon guru penggerak Angkatan 7, asal Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat ini, saya ingin menjelaskan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran di kelas merupakan kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. 2. Murid ibarat kertas kosong yang siap ditulis, dan siswa belum mengetahui apa-apa sebelum masuk ke sekolah. 3. Murid adalah objek pembelajaran. 4. Ketuntasan dalam menyampaikan materi sangatlah penting dan sedikit memperhatikan karakter murid. 5. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil tes tertulis, seperti ulangan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 6. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah indikator keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 7. Kegiatan pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru atau teacher center. Kedelapan, hasil evaluasi yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes kurang memuaskan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Mengetahui dan menyadari bahwa pembelajaran di kelas tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. 2. Murid bukanlah kertas kosong yang siap ditulis, tetapi sebelum masuk ke sekolah, siswa sudah memiliki pengetahuan dan kodrat alam yang dimiliki sejak lahir. 3. Murid adalah subjek pembelajaran, dan peran guru adalah fasilitator yang membantu siswa untuk mengarahkan dan memberi petunjuk agar tetap pada arah yang diharapkan. 4. Ketuntasan dalam menyampaikan materi memang penting, tetapi tetap memperhatikan karakter murid. 5. Penilaian dilakukan berdasarkan standar proses dan karakter siswa, sedangkan hasil tes tertulis seperti ulangan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester adalah salah satu faktor pendukung penilaian. 6. KKM atau kriteria ketuntasan minimal tidak menjadi patokan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 7. Kegiatan pembelajaran di kelas harus didominasi oleh siswa atau student center. 8. Dalam kegiatan pembelajaran harus disertai dengan permainan. Yang 9. Dalam kegiatan pembelajaran harus menerapkan prinsip merdeka belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sesuai dengan dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menerapkan prinsip pembelajaran merdeka, pendidikan yang berpihak kepada anak, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Memandang murid sebagai subjek pembelajaran dan melaksanakan peran guru sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dan memberikan petunjuk agar tetap pada arah yang diharapkan. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan karakter murid dan kodrat alam yang dimiliki oleh masing-masing murid. 3. Melakukan penilaian berdasarkan standar proses dan karakter murid, sedangkan hasil tes tertulis seperti ulangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir sekolah adalah salah satu faktor pendukung penilaian. 4. Melakukan kegiatan pembelajaran di kelas harus didominasi oleh siswa atau student center. 5. Melakukan kegiatan pembelajaran harus disertai dengan permainan. 6. Melakukan kegiatan pembelajaran harus menerapkan prinsip merdeka belajar. 7. Melakukan evaluasi pembelajaran agar dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran.